Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. Legend of Martial Immortal, Chapter 409. Bagian atas Gunung Ungu masih merupakan puncak Gunung Ungu. Sebelum keluarga Yuan datang, banyak orang telah berkumpul di atas Gunung Ungu. Tak perlu dikatakan bahwa mereka semua adalah telur-telur kosong yang berlari untuk menonton pertunjukan. Apa yang terjadi pada keluarga Yuan selama 2 hari terakhir, dan satu demi satu menemukan kesalahan. Ini semua akibat diri sendiri, dan biarkan mereka dengan sombong di hari kerja, lihat, dihukum. Untuk mengatakan bahwa petir kemarin sangat keren. Dalam diskusi, Ye Chen telah naik ke puncak Gunung Ungu, bersembunyi di antara orang banyak, dan tidak jauh dari sana melihat seorang lelaki tua celaka dengan kaki erlang. Sanggul itu berpakaian seperti pengemis, dengan rambut berantakan seperti kandang ayam, mengenakan celana panjang di bawahnya, dan kaki yang bergoyang menjuntai berirama sambil merokok tas rokok sambil mengembalikan tas ibunya. Wajahnya sangat merokok. Jalang. Melihat ini, Ye Chen mengutuk dalam hatinya. Mata melirik pria tua yang tidak penting itu, dan Ye Chen melihat 2 orang diikat dengan benang di sebelahnya, seorang pria dan seorang wanita. Wanita itu berusia sekitar 20 tahun, dan pria itu sedikit lebih besar, sekitar 40. Pada usia 2 tahun, mereka terlihat sedikit mirip. Tak perlu dikatakan, mereka adalah Yuan Shuang dan Yuan Miao dari keluarga Yuan. Ketika saya melihat ini, mengapa saya memiliki keinginan untuk keras kepala? Banyak orang di antara kerumunan itu berbisik tentang kekejaman lelaki tua yang malang itu. Apakah kamu merasakan hal yang sama? Pahlawan melihat hal yang sama, atau dia akan mendapatkan 2 cangkir. Di sini, mendengarkan banyak diskusi, Ye Chen menyentuh dagunya dan menatap lelaki tua yang tidak penting itu. Dia menyipitkan matanya sedikit dan diam-diam berkata, di mana barang-barang ini? Kelihatannya tidak bodoh. Berpikir untuk dirinya sendiri, Ye Chen diam-diam membuka mata Xianlun. Sekarang dia tahu bahwa orang tua yang tidak penting adalah tiruan, dia harus menemukan tempat orang tua yang tidak penting. Segera, Ye Chen melihat ke belakang. Kamu benar-benar mencari tempat. Kemudian, Ye Chen melirik dengan enggan pada avatar orang tua yang celaka itu, dan kemudian dengan lembut keluar dari kerumunan. Setelah turun dari puncak Gunung Ungu, Ye Chen menginjak Feijian dan terbang langsung ke selatan, karena dia menemukan tempat dewa orang tua yang tidak penting dari inkarnasi pria tua yang tidak signifikan. Begitu Ye Chen pergi, orang-orang dari keluarga Yuan tiba, dan kemarahan dan ketakutan sangat diperlukan. Itu adalah wajah gelap yang suram. Namun, ini tidak ada hubungannya dengan Ye Chen. Dia telah mendorong Feijian cukup jauh dari sini, melompat melintasi pegunungan dan melintasi dacuan, dan kemudian mendarat di sebuah bukit kecil di mana burung tidak buang kotoran. Dari kejauhan, dia melihat sebuah kuil yang hancur, dan di seberang kuil yang hancur, dia sepertinya bisa melihat seseorang makan barbeque di sana. Ya, itu adalah dewa orang tua yang celaka itu. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Ye Chen membalikkan tangannya dan mengeluarkan cambuk, menyelinap ke kuil yang hancur. Bang! Kuang sial. Setelah Ye Chen bergegas masuk, dia mendengar suara seperti itu dari kuil yang hancur. Boom! Saat berikutnya, seluruh kuil yang hancur runtuh, dan lelaki tua yang reyot itu melompat lebih dulu, dan terbang menuju pesta. Di belakangnya, Ye Chen mengejar di belakangnya dengan cambuk. Kamu, ibunya sakit. Melihat Ye Chen mengejar wajahnya dengan wajah hitam besar, pria tua yang malang itu tidak bisa menahan diri untuk berbalik dan mendengkur. Baru saja, dia rajin menggerogoti pantat ayam, dan ketika dia makan, pintu kuil yang rusak dibuka, dan dia tidak bisa membantu tetapi mengatakan bahwa itu adalah cambuk. Wow! Sour, orang tua celaka itu masih pusing. Aku mengikatmu sama seperti kamu, dan ibu mertuamu juga diikat oleh 2 korban dikejar dan dibunuh oleh orang-orang di seluruh dunia. Kamu pelacur, tetapi juga menggaruk pantat ayam, aku membiarkan kamu menyengat. Di belakang, Ye Chen menjerit dan terus mengejarnya, dan mencoba untuk memperbesar hidupnya, bertekad untuk membersihkan orang tua itu. Pantat ayam Laozi peduli dengan burung-burungmu. Lelaki tua yang tidak penting itu menyelinap di depannya dengan sangat cepat. Meski dikejar, dia terkadang memutar kepalanya dan tersedak tenggorokannya. Aku hanya melihatmu dan merasa tidak enak tentangmu. Oke, nak, tunggu aku, dan tunggu Laozi kembali dan bunuh aku. Orang tua yang tidak penting itu mengusap kepalanya dengan pusing, dan bergegas ke pegunungan seperti bola meriam. Berjalan lebih cepat dari kelinci. Di belakangnya, Ye Chen tertegun dan dikosongkan. Boom! Bang! Segera, ada auman di pegunungan, dan gunung-gunung runtuh. Segera, sesosok serigala berlari keluar, tapi itu bukan orang tua yang tidak signifikan, tetapi Ye Chen. Baiklah, setelah memasuki dasan dan melakukan perkelahian kecil, pria tua yang malang itu tampak seperti sedang nongkrong,
menamparkan mata Ye Chen Hu ke Venus, dan setelah 3 atau 5 putaran, Ye Chen memutar kepalanya dan berlari keluar. Di belakangnya, pria tua yang malang itu diusir, dan ada satu hal lagi di tangannya. Lihatlah lebih dekat, itu adalah debu mengambang, tetapi tidak ada rambut yang tersisa, tetapi ini adalah alat spiritual yang mengerikan, yang dapat membalikkan langit dan membalikkan yin dan yang. Ye Chen baru saja menderita banyak dari debu mengambang ini. Aku tidak menunjukkan kekuatan, kamu memperlakukanku seperti tikus. Kamu orang tua, jangan gunakan debu itu. Dasar kelinci kecil, jangan gunakan cambuk besi itu. Teriakan keduanya tidak berhenti sampai di situ, sehingga para beku yang datang ke puncak Gunung Ungu untuk menonton opera, datang ke tengah jalan untuk melihat dua orang bodoh ini melarikan diri dalam kehampaan, dan mereka berhenti tanpa sadar. Dengan cara ini, kedua barang itu saling mengejar dan tidak tahu di mana mereka berada. Sampai malam, seekor burung yang tidak buang kotoran, meraung, dan ketika keluar, rombongan yang dikejar menjadi orang tua yang malang, karena di belakangnya ada dua Ye Chen yang mengejarnya. Lari, kamu lari lagi. Dua Ye Chen memarahi dan bersiul, satu mengejar gada. Kamu, Bu, tertawa. Pria tua yang tidak signifikan yang bengkak dan memerah, merangkak dalam kehampaan, baru saja, berjuang, Ye Chen tiba-tiba berubah menjadi dua. Wajah tua itu bengkok. Tidak butuh waktu lama bagi pihak yang melarikan diri untuk menjadi Ye Chen lagi, karena teknik rahasia Yiki Sanxing juga memiliki batas waktu. Lebih dari 8.000 mil. Di malam hari, di dekat api unggun. Keduanya memegang pantat ayam, dan masing-masing memegang kaki ayam. Perlu disebutkan bahwa keduanya berada dalam bentuk fisik mereka. Panda dengan hidung biru dan wajah bengkak, dan pakaiannya tercabik-cabik. Aku ingin tahu apakah mereka pikir mereka digigit anjing gila. Ada sesuatu untuk dikatakan, tidak saling kenal tanpa bertengkar. Keduanya bertempur selama sehari, lalu, saudara itu baik-baik saja. Apakah benar-benar anak yang membawa Tianji kemarin? Lauki, ini tidak ilmiah. Pria tua malang itu menyeka noda minyak di sudut mulutnya, berkata tanpa menatap Ye Chen, dan bertanya, siapa tuanmu? Aku berlari keluar dari aliran gunung, Ye Chen berbisik kaki ayam dan berkata dengan santai. Hah, pria tua yang tidak signifikan tidak menerima begitu saja, tahu bahwa Ye Chen berkedip padanya, atau mengapa dia tidak melepas topeng hantu sampai sekarang, bahkan dengan makanan. Namun, lelaki tua yang tidak penting itu masih cukup ngeri. Alam spiritual adalah yang paling penting, dan kekuatannya sebanding dengan dia, dan dia memiliki berbagai metode rahasia, yang membuatnya banyak menderita dalam sehari. Anak ini memiliki begitu banyak kekuatan dan bakat pada usia ini. Dia harus menjadi pembangkit listrik yang besar di masa depan. Ye Chen mengabdikan dirinya untuk kaki ayam, sementara orang tua yang tidak penting memiliki kaki erlang di sisinya, menyentuh dagunya, sepasang tidak penting mata tua itu menyelinap pergi. Keke, lagi pula, lelaki tua yang tidak penting itu berkata, sekarang, kata pepatah, tidak saling kenal, kakek, aku akan memberimu sesuatu hari ini. Dengan mengatakan itu, paman menemukan kartu giok dari lengannya, dan itu masih menyala, dan ada dua warna biru dan ungu yang melekat padanya, yang luar biasa. Melihat ini, Ye Chen melemparkan kaki ayam ke satu sisi, dan kemudian dia tidak lupa menyentuh noda minyak di tangannya. Ini mengambil kartu giok, dan dia melihat 4 karakter batu giok besar di matanya. Terlalu dua orang sungguhan. Ye Chen membacakan setiap kata. Apakah karakter Tai sangat mirip dengan dua? Di sini, seluruh wajah tua lelaki tua yang malang itu tiba-tiba menjadi gelap. Kesalahan salah. Ye Chengan terbatuk, wajahnya malu, aku keluar dari San San, orang asli Tai, hahaha. Ini adalah kartu giok identitas saya, dan mudah untuk tidak memberikannya. Di sini, orang asli Tai dengan lembut mengusap janggutnya. Meskipun kartu giok ini tidak terlalu bagus di Changyuan, Beizhen, tetapi datang ke lembah Siling, masih sedikit pencegah. Siling Ling Valley, Ye Chen menyentuh dagunya. Ada 3 kekuatan besar di selatan Dachu, Dongyue, Sishu, Beiyuan, dan Xinjiang Selatan, dan Istana Haus Darah di utara Dachu didominasi oleh keluarga, tetapi ada juga Dongling Guyuan, Siling Yougu, Beizhen Changyuan, dan Nanyan Days. Untuk pembagian yang begitu rinci, Ye Chen juga melihatnya di buku-buku yang dicuri dari koleksi Yuanjia. Dongling, Siling, Beizhen, dan Nanyan seperti Dongyue, Sishu, Beiyuan, dan Nan di selatan Great Chu. Xinjiang memiliki keluarga kultivasi, dan kekuatannya rumit dan sulit untuk dipilah. Apakah kamu dari Siling Yougu? Ye Chen tidak bisa menahan untuk tidak melirik Tai orang sungguhan. Itu perlu. Terima kasih. Ye Chen tentu saja tidak sopan. Jangan menyerah. Kamu juga tahu apa yang dimainkan Tai. Dia memiliki potensi besar di masa depan. Pada saat ini, memberikan kartu giok adalah cabang zaitun. Jelas sangat jelas. Pilihan. Kamu terus makan, aku akan pergi dulu. Setelah menerima kartu giok, Ye Chen menepuk pantatnya dan pergi. Jangan. Kehidupan nyata Tai menyambar Ye Chen dengan terburu-buru.
Ada lagi. Jadi pasti ada sesuatu. Tai Zhenren menarik Ye Chen kembali ke posisi semula, dan kemudian mengerutkan kening dan bertanya, "Nak, belum pernah mendengar buah ginseng yang berwarna-warni." Buah ginseng berwarna-warni. 5 kata ini tampaknya penuh dengan kekuatan sihir, yang tiba-tiba membuat mata Ye Chen cerah, tetapi itu adalah ramuan yang tidak diinginkan yang dapat digunakan untuk memperpanjang hidup. Menurut legenda, buah Lingshen yang berwarna-warni dapat bertahan 50 tahun kehidupan. Berpikir pada diri sendiri, Ye Chen tidak bisa tidak menjilat bibirnya, dan mengatakan bahwa buah ginseng yang berwarna-warni jauh lebih kuat daripada buah dan yang menopang kehidupan. Aku tahu di mana ada buah-buahan ginseng yang berwarna-warni, dan aku tidak akan memberikan satu suara. Ketika Ye Chen berpikir, lelaki sejati di Taiyi tidak bisa tidak mencubit Ye Chen, dan alisnya tersenyum sangat rendah, dan gigi-gigi kuning besar bukan kuning biasa. Chapter 410. Melihat wajah tua Taiyi Zhenren, Ye Chen berkata dengan tidak percaya, "Ada hal-hal yang baik, apakah kamu yakin ingin membaginya denganku?" Keke, yang kudengar hanyalah bahwa Taiyi benar-benar terbatuk, aku ingin menelannya sendiri. Aku tidak bisa melakukannya sendirian di penyihir tua Yinsan. Denganmu, itu berbeda. Cambuk besimu yang didedikasikan untuk jiwa manusia sangat sombong. Penyihir tua Yinsan. Ye Chen menggaruk kepalanya dan berpikir sejenak, memastikan tidak ada orang seperti itu dalam ingatannya. Nama ini tidak terdengar, tapi bukan burung yang baik untuk mendengarkan namanya. Hah, kamu benar. Tai Zhenren mengacungkan jempol pada Ye Chen saat dia menepuk pahanya. Penyihir tua itu tidak biasa dan kejam. Latihannya paling kejam. Sangat terkenal memakan esensi dan darah bayi di cu besar ini. Apa yang dia kembangkan? Untuk penyihir tua Yinsan, Ye Chen paling mengkhawatirkan kekuatannya. Jika ini adalah surga semu, jika dia membunuh mereka di masa lalu, bahkan jika mereka berdua bergabung, bahkan jika ada cambuk, itu akan dikirim ke kematian. Alam kosong. Yae, aku masih ada yang harus dilakukan. Ayo pergi dulu. Ye Chen berdiri di tempat ketika dia mendengar kata-kata dari puncak yang kosong. Jangan, jangan. Tapi itu hal terpenting ke-8 di dunia kehampaan. Ayo lewati jalan ini, kita tidak bisa menemukan kematian. Ye Chen menghela nafas, kepalanya bergetar seperti mainan, aku akan pergi dan memeluk istriku. Ya, kami masih punya pembantu. Melihat Ye Chen pergi, orang asli Taiyi meraih Ye Chen lagi, ada lagi, di jalan, alam kosong ke-6. Oh, dan aku baik-baik saja. Penyihir tua telah mundur dan memelihara darah selama beberapa hari terakhir, dan dia dalam keadaan lemah. Kesempatan ini langka. Dunia kosong adalah hal terpenting ke-6. Berita ini justru membuat Ye Chen mau tidak mau menyentuh dagunya. Ini dia. Ketika Ye Chen mengerang, pelangi dewa telah datang ke langit, seperti bola meriam, dibanting oleh api unggun, dan Su sangat terguncang sehingga Ye Chen tidak berdiri dengan kokoh. Hei, apa yang kamu katakan? Banditnya kokoh, 5 besar dan 3 tebal, terutama matanya, apik dan sangat saleh, dan nafasnya sangat keras. Perlu disebutkan bahwa mulut yang menyengat ini tidak biasa. Inspeksi visual, masih tidak ada masalah dengan isian telur. Saya tidak tahu apa yang terjadi, Ye Chen melirik mulut besar pria itu, tetapi dia memiliki ide yang aneh di dalam hatinya. Ah, ya, ini dia. Saat Ye Chen bergumam, pria itu menatap wajah tua Tai Zhenren yang bengkak dengan senyuman di wajahnya. Masih terpana, ini segar. Sekarang, izinkan saya memperkenalkan Anda. Orang asli Taiyi berdeham dan menarik orang di samping Ye Chen. Ini pegangan Pulau Heilong di Dansai, Nanyan. Nanyan berkata, pistol Wusan. Setelah mendengarkan, Rao adalah kekuatan konstan Ye Chen, dan sudut mulutnya tidak bisa membantu tetapi menarik sudut mulutnya. Nama ini bukan tarikan umum. Setelah selesai Taiyi, jangan lupa untuk menarik Ye Chen ke sisinya, dan dia membisikkan beberapa bisikan, nak, tetaplah dengan produk ini, tapi harap optimis tentang bayimu. Dia ingin meminta Anda untuk meminjam senjata ajaib. Apa? Tapi jangan pinjam. Karena dia tidak pernah meminjam apapun. Ku bilang, bukankah ada orang lain? Di mana? Ketika Tai Yizeng berbisik, mata Wu Sanpao bergetar. Yah, bukankah ini di sini? Tai Zhenren menyeret Ye Chen ke Wu Sanpao. Di mana dramanya? Wu Sanpao memberikan ledakan keras, selama dia turun, dia telah melihat kultivasi Ye Chen secara berurutan, tetapi kekosongan adalah prioritas pertama. Tanpa diduga, penolong yang ditemukan oleh orang asli Taiyi adalah Ye Chen, alam spiritual. Jangan remehkan dia. Anak ini bukan alam spiritual biasa. Dengar apa yang terjadi kemarin. Dunia gemuruh itu dibawa oleh anak ini. Melihat itu, aku terluka olehnya. Aduh, apakah itu kamu? Setelah mendengarkan orang asli Taiyi, Wu Sanpao jelas terkejut, dan kemudian dia memandang Ye Chen dari atas ke bawah lagi. Saat dia berbicara, 2 baris gigi emas besar itu masih bersinar terang. Terutama matanya yang cerah, apalagi menjadi lebih energik. Profil rendah.
Aku masih tidak percaya. Kamu memukulku dengan pukulan. Wu Sanpao adalah seorang master yang tidak bisa melihat peti mati dan tidak bisa menangis. Ia langsung berdiri dan membuka dadanya yang lebar, artinya, pukul seenaknya. Batuk. Saya mendengar Ye Chen terbatuk, lalu memutar tangannya untuk mengeluarkan cambuk. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia membenturkan kepalanya ke arah Wu Sanpao. Selain itu, orang asli di Tai memutar wajahnya secara langsung. Apa? Segera, teriakan Wu Sanpao terdengar. Susi Ye Chen terlalu berat. Salah satu barang tidak berdiri kokoh, dan salah satu anjing dimasukkan ke dalam api. Langit malam sangat dalam, dan bintang yang pecah seperti debu. Di atas kehampaan yang sia-sia, sebuah pedang terbang besar terbang ke langit. Pedang asli Tai ada di depan, Wu Sanpao dan Ye Chen ada di belakang. Ye Chen baik-baik saja, memegang dagu dengan satu tangan, beberapa dewa seperti rindu rumah, dan lebih tepatnya, Chu Xuaner. Itu adalah Wu Sanpao, menggosok kepalanya sepenuhnya, dan sekarang matanya masih berbisa. Pada saat ini, dia tidak berani meragukan kekuatan Ye Chen, dan dia bisa dihargai oleh mata si pencuri. Itu tidak sesederhana itu. Aku berkata, cambuk besimu bagus, bisakah kamu menunjukkannya padaku? Sambil menggosok kepalanya, Wu Sanpao menatap Ye Chen dengan mata berbinar. Cambuk itu turun, dan rasanya seperti asam. Dingin. Setelah mendengar itu, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi menarik telinganya. Kamu tidak mau meminjam cambuk besiku selama 2 hari. Jangan katakan itu artinya. Kalau begitu aku tidak bisa menunjukkannya padamu. Ye Chen meniup kotoran telinga yang dia ambil. Semua orang mengatakan bahwa kamu tidak akan pernah mengembalikan apapun yang kamu pinjam. Jika aku melarikan diri dengan cambuk besi, siapa yang akan aku cari? Pergi. Blindly, kapan saya meminjam dan tidak kembali? Oke, melihat Wu Sanpao mengerjap Ye Chen lagi, orang asli Tai turun tangan secara langsung. Jika dia mengenal orang yang paling mengenal Wu Sanpao, itu adalah dia. Jika dia meminjamkan sesuatu kepada orang lain, itu bukan Wu Sanpao. Bicara tentang rencananya, Tai berbalik, mendengar bahwa Ye Chen dan Wu Sanpao tidak lagi membuat lelucon, dan mereka mengalihkan perhatian satu sama lain. Ini bukan lelucon. Penyihir tua Yinsan memelihara darah setiap 10 tahun. Pada hari ini, Xiu Wei untuk sementara akan mundur ke tingkat ke-8 dunia kosong. Saat menutrisi darah, dia adalah orang yang paling mengganggu, dan saat dia menutrisi, dia yang paling jangan memindahkan elemen asli, jadi kita harus melakukan tembakan cepat. Anda memiliki tubuh yang kuat dalam 3 tembakan, jarak dekat yang bagus, perisai daging ke depan, pria kecil dengan tubuh misterius, cambuk besi yang kuat, serangan lini tengah, bagi saya. Tai Yizeng mengatakan kebenaran itu benar, dan membuat pengaturan yang hati-hati. Selama pembicaraan, ketiganya telah jatuh di hutan yang gelap. Jika kamu tidak melihatnya, itu adalah Gunung Yin. Tai Zhenren menunjuk ke gunung raksasa yang menjulang tinggi di kejauhan. Mendengar itu, Ye Chen melihat ke arah yang ditunjuk Tai Zhenren. Dia melihat gunung gelap yang diselimuti kabut hitam di sekujur tubuhnya, dan dia bisa merasakan udara dingin dan udara berdarah yang tidak bisa ditutupi olehnya. Selain itu, perasaan terdalam Ye Chen adalah depresi. Karena lelaki tua di Yinsan tahu bahwa dia dalam keadaan lemah, apakah dia akan meminta bantuan untuk datang? Menarik matanya dari Yinsan, Ye Chen mengerang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Tai. Chapter 411. Tidak, Tai menjawab dengan sangat pasti, saya masih mengenal lelaki tua di Yinsan. Dia sangat sombong dan mengaku bahwa tidak ada yang berani mengacaukannya di sini. Apalagi rahasia tentang pohon buah ginseng yang berwarna-warni, hanya sedikit orang yang tahu karena ini, dia tidak akan membiarkan orang masuk ke Yinsannya, apalagi dalam keadaan lemahnya. Jadi, untuk melindungi dirinya sendiri, dia melakukan banyak pertempuran di Yinsan. Wu Sanpao mengambil percakapan dan menjelaskan kepada Ye Chen sebanyak mungkin. Dia memiliki susunan pertempuran di tangannya. Pembunuhan ini susunannya sangat sombong, dan orang yang lengah akan dibunuh di tempat. Kalian berdua tidak di sini untuk pertama kalinya. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menanyakan sepatah kata pun setelah mendengar keduanya berkata. Apakah ini pertama kalinya saya berada di sini? Beberapa kali pertama saya dikembalikan oleh pembunuhan orang yang terbunuh. Tai menghela nafas. Tapi kali ini, kami telah membuat persiapan yang cukup dan saya membutuhkan 80 penuh. Dalam beberapa tahun terakhir, kami telah meneliti susunan pembunuhan secara menyeluruh. 80 tahun. Rao adalah tekad Ye Chen. Pada saat ini, dia hanya bisa menggerakkan bibirnya. Anda dianggap berbakat untuk mencuri barang orang lain, itu bukan ketekunan biasa. Berbentuk Tuhan dan ditunggangi hantu, menghilang ke semua roh, yin dan yang ternyata sia-sia, dan Qian Kun menerobos semua gurun. Ketika Ye Chen menghela nafas, orang asli Tai telah mencetak tangannya, dan dia masih memikirkan mantra yang tidak bisa dia mengerti. Segera, Ye Chen melihat sebuah spanduk berteriak di sisi lingkaran, berpusat pada orang asli Tai, sejumlah besar pria bintang 5 muncul.
Orang tua ini tahu banyak. Ye Chen terkejut, jelas merasakan fluktuasi ruang dari susunan besar di bawah kakinya, yaitu, orang sungguhan Tai ini akan menggunakan metode rahasia pergerakan ruang. Aku berkata, apa asal-usul orang tua ini? Melihat dedikasi Tai Yizeng dan metode rahasianya, Ye Chen mau tidak mau memandang Wu Sanpao ke samping. Aku hanya tahu bahwa dia sangat murah, luar biasa. Wu Sanpao berkata dengan serius. Ye Chen membuka mulutnya dan tidak tahu harus berkata apa. Melihat ekspresi Ye Chen, Wu Sanpao menepuk pundak Ye Chen dan tersenyum misterius. Meskipun kamu memukulinya dengan hidung bengkak, kamu tidak boleh meremehkan produk ini. Dia dulunya adalah sok surga, hanya turun ke tingkat keempat dari kekosongan spiritual. Jun, Kuei Tianjing. Mendengar kata-kata ini, Rao terkejut dengan tekad Ye Chen. Ayo pergi. Saat keduanya berbicara, orang asli Tai tiba-tiba membuka matanya. Dan saat kata-katanya jatuh, benderanya berkedip dengan aura, dan formasi di bawah kaki mereka juga bekerja. Segera, ketiganya menghilang seketika. Muncul lagi, Ye Chen merasakan kilatan cahaya di depannya, dan kabut hitam dingin melonjak di wajahnya. Ye Chen bisa melihat pemandangan di gunung yang mendung dengan jelas. Kabut gelap dan turbulensi di sini, tanah di bawah kakinya juga gelap, rerumputan tidak tumbuh, dan ada tulang manusia di mana-mana. Ikuti aku. Tai Zhenren memimpin, memegang kemoceng dengan sedikit helai rambut di belakangnya, dan di belakang mereka, Wu Sanpao dan Ye Chen juga mengikuti. Sepanjang jalan, Ye Chen melihat melalui mata Xianlun, dan melihat pembunuhan mengerikan yang tersembunyi di banyak tempat, tetapi entah bagaimana Tai asli yang memimpin jalan tampaknya dapat melihat misteri di sini, dan setiap kali saya menghindarinya karena pembunuhan ini, mereka tanpa hambatan di sepanjang jalan. Orang tua ini tidak mudah. Melihat orang yang sebenarnya di depan Tai, Ye Chen sekali lagi berseru. Untungnya, dia memimpin jalan. Jika orang lain tidak mengetahui misterinya, mereka akan dibunuh di tempat. Kemungkinan besar, entah berapa lama, ketiga talenta itu berhenti di tengah lereng gunung. Di depannya ada tembok batu, dan di tengah tembok batu ada gerbang batu gelap dengan tulisan di gerbang batu dan karakter, segel besar. Jelas, penyihir tua Yinsan tidak ingin pintu luar memasuki gerbang batu ini. Penyihir tua Yinsan, ada di dalam. Mata asli Tai Yi mengerang. Apa yang kamu tunggu? Begitu kata-kata Tai Yi yang sebenarnya jatuh, Wu Sanpao tiba-tiba melangkah maju, napas yang keras melonjak, melangkah maju tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan menabrak simen. Ledakan. Dengan raungan, gerbang batu hitam yang berat itu dihancurkan oleh Wu Sanpao dengan satu pukulan. Hati-hati. Tai Zhenren dan Ye Chen melangkah maju, meraih Wu Sanpao, lalu mundur dengan tajam. Begitu mereka mundur, kabut hitam melonjak di antara gerbang batu, dan kemudian serangkaian burung gagak berbentuk pedang ditembakkan, masing-masing kekuatannya tak tertandingi, dan sejumlah besar membuat kulit kepala mati rasa. Kota, orang asli Tai melangkah maju, dicetak dengan satu tangan, dan menyapu debu, dan tembakan Jianmang hitam di penjara di udara, dan dengan ketukan orang asli Tai, Jianmang hitam menghilang tiba-tiba. Penyihir tua, aku tidak melihatmu selama beberapa hari. Bagaimana kabarmu? Dia menghancurkan pendekar pedang hitam itu, dan Tai memandangi gua yang gelap itu dengan penuh minat. Tai, ini kamu lagi. Segera, minuman dingin datang dari gua batu hitam. Yidi, tidak ingin melihatku. Saat keduanya berbicara, mata Ye Chen Xian sedikit menyipit. Meskipun gua itu sangat gelap, dan masih ada kabut gelap, dia masih melihat seorang lelaki tua duduk di genangan darah jauh di dalam lubang hitam. Tulang kurus dan kulit keringnya seperti mayat. Pada saat ini, genangan darah melonjak, nafas berdarah tidak mengerti penyihir tua yang mengelilingi Yinsan, dan dia tersedot ke dalam tubuhnya. Biarkan buah ginseng dibalik. Tai menatap Sidong sambil tersenyum. Tergantung kamu. Penyihir tua Yinsan berkata dengan dingin. Lihat apa yang kamu katakan, bukankah ini masih aku? Wu Sanpao mengungkapkan dua baris gigi emas. Saya bukan vegetarian. Ye Chen memutar lehernya, mengikuti Wu Sanpao, dan memutuskan untuk membunuh penyihir tua Yinsan hari ini, baik untuk buah ginseng yang berwarna-warni atau untuk bayi yang meninggal secara tidak adil. Kalian, ini masih jauh. Penyihir tua Yinsan berteriak. Alih-alih menghisap darah ke tubuhnya, dia terbang keluar dalam awan gelap. Pergi kering. Wu Sanpao bergegas maju, melangkah keluar, dan seluruh mantelnya pecah, memperlihatkan tubuh bagian atas yang diukir dengan naga, otot-ototnya seperti naga, masing-masing penuh dengan kekuatan ledakan yang dahsyat. Pergi bekerja. Ye Chen juga bergerak, puncak kekuatan tempur pecah, tangan kiri memukul cambuk ajaib, tangan kanan pedang Cixiao. Tinju Tyrannosaurus. Dengan raungan Wu Sanpao, pukulan yang sangat sombong tiba-tiba meledak. Aku tidak bisa menahannya. Dalam kabut hitam yang mengamuk, tembakan telapak tangan kering, dan telapak tangan Wu San yang mendengus membalas. Feng Shenjue, saat Wu Sanpao mundur, sosok hantu Ye Chen telah membunuhnya. Dia berangin, hampir tanpa bayangan,
dan berada pada jarak yang sangat dekat, dan saat itulah Yinsan Lao Wugang dan Wu Sanpao mengeras sayangnya, saat ini, dia sangat tepat. Oke, penampilan penyihir tua di Yinsan tiba-tiba menjadi tidak jelas. Dia berpikir bahwa Ye Chen, alam spiritual, memiliki kekuatan seperti itu, dan pedangnya tidak tertandingi. Engah. Dengan darah hitam berceceran, Ye Chen menghancurkan prestasi pertamanya dan membuat lubang pedang di bahu penyihir tua di Yinsan. Cantiknya, artileri Wusan mendengus dan kagum pada pedang Ye Chen. Dia segera waspada sehingga dia mengeluarkan pisau besar dan bergegas maju menjadi pedang besar. Penyihir tua di Yinsan mendengus dingin, menghancurkan pedang dengan telapak tangannya, dan kemudian momentum yang kuat runtuh, dan Ye Chen benar-benar balas mendengus. Kalian semua akan mati. Penyihir tua di Yinsan marah, kabut hitam mengamuk di lengan bajunya, dan kemudian peta yang rusak terbang keluar, berbaris dalam kehampaan, membentuk barisan serangan yang mengerikan. Bersenandung, bersenandung. Meskipun petanya rusak, itu sangat besar. Itu berdiri dalam kehampaan dan dipenuhi dengan roh pembunuh. Setiap gas pembunuh seberat gunung raksasa. Di antara mereka, ada naga biru dan burung phoenix yang menari bersama, guntur dan api. Mengamuk, bilah pedang, susunan pedang, darah dan laut bercampur, menelan esensi langit dan bumi, mekar kekuatan yang tak tertandingi. Oke, arai yang kuat. Perubahan warna Ye Chen, baru saja rusak, begitu sombong sehingga dia pikir dia tidak bisa dipukuli. Ayo, penyihir tua Yinsan memiliki wajah garang, dan dengan lambaian tangannya yang besar, dia terpaksa menekan langit Turin. Penyihir tua, saat aku tidak ada. Tai Yizeng mencibir, masih dengan satu tangan, memegang kumis aneh, Wai Tian Diji, Suan Xin Daodang, dengarkan perintahku. Segera, ada badai petir di mana-mana di Yinsan, dan pembunuhan rahasia di mana-mana benar-benar tersentuh oleh orang-orang Tai Yi yang sebenarnya. Menyerang. Dengan jentikan nyata Tai Yi, Fu Chen melambai, menunjuk ke langit, dan susunan pembunuhan diarahkan ke susunan Lingtian. Chapter 412. Kuang Sial, Lep, Hah. Tiba-tiba, barisan Lingtian dan banyak pertempuran anti langit mulai menyerang, dan pemandangannya tidak biasa dan luas. Melihat ini, wajah penyihir tua di Yinsan sangat dingin sehingga dia adalah penguasa Yinsan. Dia selalu bertanggung jawab atas pertempuran pembunuhan di seluruh Yinsan. Sekarang dia dimata-matai oleh pria sejati Tai Yi. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Bunuh aku. Penyihir tua Yinsan yang marah mengucapkan pengorbanan atas takdirnya sendiri, memancarkan cahaya hitam yang menakutkan. Ya, aku memilikinya. Ye Chen sangat berdarah dan berdarah, seperti binatang buas, sehingga dia mengorbankan ratusan artefak dalam satu tarikan napas, membunuh pedang, pedang emas, tungku tembaga, segel harta karun, cermin roh. Roh-roh terhubung, dan kekuatan ledakannya sangat besar. Energi spiritual penyihir tua di Yinsan belum pulih, dan terguncang oleh nafas Ye Chen. Dalam adegan ini, penyihir Yinsan tua hampir memuntahkan darah di tempat. Dia mengira musuhnya adalah Wu Sanpao dan Tai Yi. Sekarang tampaknya alam kosong yang dia pandang rendah bukanlah hal yang rumit. Bukan hanya dia, Wu Sanpao dan realitas Tai Yi juga menyeringai dan meludahkan lidah mereka, menawarkan senjata ajaib seperti itu dalam satu tarikan napas, darah ibunya umumnya tidak subur. Kuang Sial, pada saat penyihir tua di Yinsan mengguncang para dewa, Ye Chen telah membanting cambuk dan menghancurkannya pada takdirnya. Wow, kecut. Udun tua Yinsan merasakan getaran di kepalanya, matanya menjadi gelap, dan dia sangat pusing. Pada saat ini, Wu Sanpao telah menebas pedangnya, dan Lingtian membelahnya, hampir membelah penyihir Yinsan tua. Apa? Penyihir tua Yinsan berteriak dan membelakangi Wu Sanpao. Namun, sebelum dia menstabilkan bentuknya, pedang Ye Chen telah tiba. Itu masih Feng Shenjue, satu pukulan besar, dan kemudian dia membangun seni bela diri, dan pedang memotong dada penyihir tua Yinsan. Pergi mati. Penyihir tua Yinsan tampak tercengang, mulutnya terbuka dengan kabut gelap, dan pedang pembunuh yang ramping ditembakkan, langsung ke jantung Ye Chen. Saya ketakutan. Ye Chen mencibir, menginjak tangga misterius, dan melarikan diri dari ilmu pedang ini, berbahaya, dan kemudian naga dan langit gila meraung keras. Apa? Cambuk vertigo sebelumnya belum merespons, dan dia memukul naga gila dan murka hari Ye Chen dengan kuat. Penyihir tua Yinsan melangkah mundur di tempat, kepalanya berdengung, dan rasa sakitnya sangat menyengat. Wah, cantik sekali. Wu Sanpao berteriak dan berteriak lagi kepada penyihir tua Yinsan, dan pukulan yang luar biasa dari penyihir tua Yinsan mundur lagi, dan kemudian meninggalkan pukulan yang dalam di bahunya. Guli, lengan penyihir tua Yinsan, hampir diturunkan di tempat. Engah, engah. Ye Chen tidak menganggur. Perannya adalah menyerang di lini tengah. Wu Sanpao menciptakan kesempatan baginya. Dia secara alami tidak akan menyia-nyiakannya. Dia menggertak dirinya sendiri langsung di depan penyihir tua Yinsan. Setelah beberapa saat, dia dengan cepat mundur. Dia mundur, dan Wu Sanpao mengalami serangkaian pengeboman liar. Dengan cara ini,
Penyihir tua Yinsan yang baru saja keluar dari gua belum lama ini dipukul mundur oleh dua binatang buas itu selangkah demi selangkah, dan mereka juga dengan kokoh mengikuti untuk membunuhnya. Feng Shenjue, Tarzan adalah yang teratas. Tinju Tyrannosaurus. Tai Chi Yantian. Gua itu dipenuhi dengan teriakan kedua barang tersebut. Ledakan, gemuruh, deru gua berlanjut, dan seluruh Yinsan bergetar karenanya. Ini benar-benar dua binatang buas. Di luar gua, orang asli Tai yang terpana yang mengadu domba tim pembunuh melawan penyihir tua Yinsan. Hal utama adalah mengagumi Ye Chen, tidak hanya dengan Wusan Pao langitnya mulus, dan kekuatan tempurnya tidak biasa dan kokoh. Namun, begitu kata-katanya jatuh, dua sosok serigala di dalam gua terbang terbalik. Melihat dari dekat, itu adalah Wusan Pao dan Ye Chen. Melihat ini, mata asli Tai sedikit menatap pintu masuk. Di sana, kabut hitam bercampur dengan kabut darah, mengeluarkan penyihir tua Yinsan yang berdarah, dan pada saat ini, penyihir tua Yinsan tidak lagi kurus, melainkan menjadi fleksibel dan elastis. Wajah tua juga menjadi muda, dia berlama-lama di darah roh jahat, yang terpenting adalah momentumnya, yang sama sekali bukan nilai. Ini adalah pengumpulan darah jahat secara paksa. Pria sejati Tai sedikit mengernyit. Kalian semua akan mati. Penyihir tua Yinsan tampak garang, sepasang mata menyipit, menatap ketiga Ye Chen, suara dingin, bergema tanpa batas antara langit dan bumi. Selain itu, seluruh Yinsan bergetar, tanah pecah, satu sisi menggulung kabut hitam dari tanah, dan satu sisi mengamuk lautan darah sejak tengah malam. Seperti raja jahat, ini satu poin lebih baik dari Dan Gos. Di bawah, Ye Chen menatap langit dengan sungguh-sungguh. Berapa banyak orang yang dia bunuh? Selain itu, Wu Sanpao memandangi kehampaan dengan mata dingin, dan dia dapat dengan jelas melihat roh yang berduka di lautan darah sedang berjuang, dan dia dapat dengan jelas melihat yang hitam ada tulang mayat hidup dalam kabut. Aku bilang, kita belum bisa bertarung. Ye Chen melirik Wu Sanpao dan Tai Yi, dan berkata dengan keras kepala, ini produk yang bagus. Pukul, kamu harus memukul. Orang asli Tai Yi memuntahkan api ungu. Api yang sebenarnya, begitu nyala api ini keluar, Ye Chen tiba-tiba tertegun. Jelas, tidak ada api sungguhan di Tai Yi Zenren. Pada saat ini, bahkan api peri di tubuhnya melonjak. Berani menakut-nakuti kami. Di sisi lain, Wu Sanpao juga memuntahkan sesuatu, dan melihat lebih dekat, tapi itu adalah petir emas. Guntur dan petir Zenyang. Ye Chen tertegun lagi, rupanya tidak menyangka Wu Sanpao Kargo ini akan menanggung guntur. Guntur dan kilat kuning kemasannya sudah muncul, dan di tempat biarkan guntur di tubuh Ye Chen bergerak. Pergi kering. Hanya mendengar pria sejati Tai berbisik, dia bergegas ke kehampaan dengan nyala api ungu lautan. Di sisi lain, Zenyang Thunderbolt milik Wu Sanpao juga berubah menjadi Leihai. Dia sudah menginjakkan kaki di Leihai dan terbang ke langit dengan pedang besar. Membunuh. Penyihir tua Yinsan meraung, dan laut berdarah dan laut berkabut maju untuk membunuh satu dan dua musuh. Ledakan, gemuruh. Tiba-tiba, dunia meraung, pemandangan perang tiga orang tidak biasa dan luas, dan setengah dari gunung Yinsan pecah menjadi dua. Haruskah aku melakukan sesuatu? Di bawah, Ye Chen secara sadar menembus ke dalam gua penyihir tua di Yinsan. Karena perang sebelumnya, dia jelas merasa ada Qian Kun di dalamnya, dan dia menyembunyikannya. Hal-hal yang kurang baik. Ledakan. Segera, Ye Chen meledakkan gerbang batu jauh di dalam gua. Tiba-tiba, ada semburan cahaya, semburan warna-warni, dan atmosfer yang kuat keluar. Tidak perlu dikatakan bahwa pohon buah ginseng berwarna-warni ada di sini. Ye Chen melompat ke dalamnya tanpa memikirkannya. Di dalamnya ada dunia ruang kecil. Bisa besar atau kecil. Rasanya aneh, penuh warna, berasap, dan mengepul. Suasana kehidupan sangat kental. Ada aliran yang mengalir deras dan dingin. Pegunungan yang gelap, dan tidak berumput, benar-benar membentuk kontras yang tajam. Ini benar-benar tempat yang bagus. Ye Chen mendesis dan berjalan masuk selangkah demi selangkah. Dia melewati mereka ke dalam tas penyimpanan secara sadar saat dia melewati tumpukan harta. Lagi pula, dia menemukan pohon buah ginseng berwarna-warni di dunia kecil ini. Pohon ini tingginya hanya sekitar 2 kaki, dan seluruh tubuhnya kabur di bawah guci. Itu penuh vitalitas, dan bahkan setiap cabang dan setiap daun diwarnai dengan kilau, terutama 2 yang tergantung di atasnya. Buah sebening kristal juga diwarnai dengan sinar warna-warni. Tak usah dikatakan bahwa ini adalah buah berwarna-warni. Mata Ye Chen menatap 2 roh yang tergantung di dahan. Mereka seukuran kepalan tangan orang dewasa, tapi aromanya kuat. Ini harus menjadi baik. Seseorang dapat memperpanjang umur 50 tahun, dan menelan keduanya bersama-sama setidaknya dapat memperpanjang umur 80 tahun. Ye Chen melihatnya dan tidak bisa menahan ludah. Berpikir seperti ini, Ye Chen mau tidak mau memilih satu. Pertama-tama menikmati aroma buah yang kaya, dan kemudian dengan sadar memasukkannya ke dalam tas penyimpanannya sendiri. Bagaimana denganmu, siapa milikmu? Segera, terdengar suara memarahi dari Tai. Barang ayahmu, rantainya dijatuhkan pada saat kritis.
Kutukan Wu Sanpao juga datang. Chapter 413. Mendengar itu, Ye Chengan terbatuk, dan Liu Yaner bergegas keluar dari dunia kecil ini. Keluar dari gua, Ye Chen buru-buru mendongak. Dalam kehampaan, pertarungan antara ketiganya sangat sengit. Manusia asli Taiyi tidak terluka ringan dan berlumuran darah dan tulang. Wu Sanpao tidak bisa jauh lebih baik. Ada lubang darah di dadanya. Adapun penyihir tua Yin San, produk ini adalah yang terburuk. Rambutnya berserakan, daging dan darahnya kabur, dan bentuk manusia tidak lagi terlihat. Ada bilah tajam di bagian belakang, dan bahkan tulang punggungnya terlihat. Perlu disebutkan bahwa napasnya berubah. Ketidakstabilan yang abnormal sepertinya secara paksa mengumpulkan darah, menyebabkan dia menderita reaksi yang mengerikan. Saat ini, situasi dalam kehampaan seperti ini. Api ungu Taiyi hidup melawan lautan berkabut hitam penyihir tua Yin San, lautan guntur emas Wu Sanpao, dan lautan berdarah penyihir tua Yin San. Ketiganya menemui jalan buntu dan sulit dipisahkan. Menang dan kalah. Kesempatan bagus. Ye Chen segera memanggil Real Fire dan Sky Thunder. Segera, api asli berubah menjadi busur api, dan Tianlei berubah menjadi petir. Oke. Rupanya, Ye Chen mengorbankan api dan guntur yang sebenarnya, yang membuat khawatir 3 orang yang tidak bisa diam dalam kehampaan. Apakah anak ini memiliki api sungguhan? Apakah orang ini Sky Thunder? Kata-kata seperti itu diucapkan dari mulut Tai Yizeng dan Wu Sanpao terlepas dari urutan mereka. Guntur api dan langit sejati, semuanya adalah pemberian para dewa. Mereka adalah harta yang diimpikan oleh para biksu, tetapi tidak dapat dipenuhi. Ye Chen tidak hanya memiliki api yang nyata, tetapi juga guntur langit. Wu Sanpao agak berantakan saat ini, dan tidak masuk akal bahwa mereka berasal dari sebuah tim, tetapi dia tidak mengetahuinya. Api emas, guntur langit hitam. Mata Tai Yizeng dan Wu Sanpao menyipit pada saat bersamaan. Lihatlah penyihir tua Yin San lagi, wajahnya yang terkejut menjadi tidak tahu malu, karena dia merasakan nafas kematian dari panah Ye Chen. Apinya menggelegar, dan itu sekejap. Dengan raungan Ye Chen, senar panah api dilepaskan, dan panah hitam Dewa Guntur naik ke langit, dan targetnya adalah penyihir tua Yin San. Tidak, penyihir Yin San tua itu ketakutan, sangat ketakutan, matanya disorot, dan dia ingin bergerak, tetapi ditekan oleh Wu Sanpao dan Tai. Saat ini, dia benar-benar merasa menyesali dirinya yang terlalu sombong. Di hari terlemahnya, dia tidak menemukan pembantu untuk menjaga panti jompo untuk dirinya sendiri, sehingga mereka bosan dengan orang-orang Tai yang sebenarnya. Namun, tidak ada obat penyesalan yang harus diminum di dunia ini, dia hanya bisa menyaksikan panah Dewa Petir secara terbuka, terus tumbuh di mata dan pupilnya, membawa kekuatan yang kuat dan kekuatan yang tak tertandingi yang cukup untuk menembus segalanya. Anak ini, melihat panah guntur yang naik di langit, manusia sejati Tai dan Wu Sanpao terkejut. Terutama orang asli Tai, yang benar-benar melawan Ye Chen selama sehari, tetapi tidak pernah melihat Ye Chen mengungkapkan api dan guntur langit yang sebenarnya, dan dia tidak pernah melihat Ye Chen memiliki rahasia yang begitu mendominasi. Dia berpikir bahwa meskipun itu adalah puncak selama periode ini, jika Anda menekan panah, kemungkinan besar Anda akan terkena pukulan keras. Engah, kosong, darah berceceran, jantung penyihir tua Yin San ditembus oleh Ye Chen, dan seluruh Shanghai juga runtuh. Satu generasi dunia bawah yang kuat mati di tempat, dan seluruh tubuh pecah, berubah menjadi kabut darah, dan penyihir tua Yin San yang melakukan dosa keji benar-benar menghilang antara langit dan bumi. Panggilan. Melihat penyihir tua di Yin San dihancurkan, Tai Yizeng dan Wu Sanpao sama-sama menghela nafas lega, dan tertegun, bakat ini turun dari langit dan mendarat di sebelah Ye Chen. Nak, kamu bersembunyi cukup dalam. Begitu dia datang, Ye Chen dan Wu Sanpao mengelilingi Ye Chen, menatap Ye Chen, mata mereka berdua cerah dan berkilau. Jika dia tidak mencapai ujung panahnya, aku tidak akan bisa menembaknya dengan satu anak panah pun. Jika harapanku tidak buruk, kamu harus menjadi Ye Chen dari Heng Yuezong dari Dachu. Orang asli Tai memandang Ye Chen, dan kata-katanya penuh dengan makna yang mendalam. Di Dachu, hanya Ye Chen dari Heng Yuezong juga pada saat yang sama. Petir negatif dan api sejati. Yo, orang tua, kamu tahu banyak. Ye Chen mengangkat alisnya. Dia tahu seluruh Dachu, apakah masih dirahasiakan. Wu Sanpao mengutuk, meskipun banyak orang tidak pergi, pertempuran paling menakjubkan dari 3 yang terakhir telah menyebar ke seluruh Dachu, seorang anak laki-laki di alam kerajaan, mengalahkan tubuh misterius dari alam matahari yang sebenarnya, dan menciptakan mitos baru, ya, dan Danseng. Ternyata aku sudah sangat terkenal. Ye Chen tidak bisa menahan batuk. Sejauh yang aku tahu, kamu sudah mati. Di sini, Tai benar-benar menatap Ye Chen, mata si pencuri, sekarang menjadi semakin nyata. Setelah mendengar ini, Wu Sanpao juga mengangkat telinganya. Pada hari itu, karena kejadian ini, Dachu sangat bersemangat, terutama karena terlalu banyak orang kuat yang berpartisipasi dalam pertempuran malam itu.
Ada juga orang kuat di bagian utara Dacu yang ikut serta dalam pertempuran malam itu, namun akhirnya dibawa pergi oleh orang kuat misterius. Awalnya, mereka hanya tahu bahwa Heng Yuezong telah kehilangan harta, tetapi baru kemudian diketahui bahwa Heng Yuezong telah kehilangan daging, dan Ye Chen yang mengalahkan tubuh misterius itu. Sekarang Ye Chen, yang sudah mati, berdiri di depan mereka seperti ini, membiarkan mereka tidak terkejut. Ditatap oleh Wu Sanpao dan orang asli Tai, Ye Chen hanya merasa bahwa tubuhnya tidak wajar. Lagi pula, dia merentangkan tangannya dan berkata, dunia luar dikabarkan bahwa saya sudah mati, tetapi saya belum benar-benar mati. Sangat sederhana. Mendengarkan kata-kata Ye Chen, mata Tai Zhenren dan Wu Sanpao menjadi lebih dalam. Jawaban Ye Chen ambigu. Jelas ada banyak hal yang tidak mereka ketahui, dan apa yang terjadi selama itu, Ye Chen di depannya, jelas tidak akan memberi tahu mereka. Setiap orang memiliki rahasia, jadi tentu saja mereka tidak banyak bertanya. Sekarang, aku masih hidup. Kuharap kamu tidak memberitahuku. Ye Chen memandang keduanya, tidak seolah-olah mereka sedang bercanda. Dan jika orang keempat tahu, jangan salahkan saya untuk itu. Begitu ucapan ini keluar, Tai Yizeng dan Wu Sanpao tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Mereka memiliki alasan untuk percaya bahwa jika mereka benar-benar mengatakannya, maka Ye Chen, tuan yang gelisah, tidak akan tahu hal tidak masuk akal apa yang akan dilakukan. Bukankah keluarga Yuan beberapa hari yang lalu adalah contoh yang buruk? Agar keluarganya aman, Tai Yizeng dan Wu Sanpao memutuskan untuk menjaga bibir mereka tetap rapat. Ayo, cepat, petik buahnya. Di sini, Ye Chen menarik satu persatu dan memasuki gua. Segera, ketiganya berkumpul di pohon buah ginseng yang berwarna-warni. Kenapa hanya satu? Ye Chen tidak bisa membantu tetapi berpura-pura bodoh. Bagaimana dengan tiga yang bagus? Tinggal satu. Segera, Wu Sanpao mau tidak mau melihat orang yang sebenarnya di Tai. Keduanya saling memandang, dan mereka menatap tubuh Ye Chen dengan sangat konsisten, karena selama perang mereka, barang-barang Ye Chen telah masuk, dan Tuhan tahu jika Ye Chen telah mengambilnya. Lihat saya, Ye Chen memberi mereka tatapan putih. Aku masuk, tapi aku tidak memilih satu pun. Edit, kamu edit. Katakan secara membabi buta, aku tidak berhasil. Aku tidak mengambilnya, apa-apaan ini? Ye Chen baru saja bersiap untuk bermain tanpa malu-malu, tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia melihat pita dari buah ginseng warna-warni terbang lewat, dan buah ginseng warna-warni terakhir yang tergantung di atasnya menghilang. Tiba-tiba, Tai Yizeng dan Wu Sanpao mulai bersiul. Segera, kedua barang itu pergi tanpa suksesi, langsung menuju Streamer dan mengejarmu. Pamanmu, para paman telah bermain di tengah malam, jika kamu mengatakan bahwa pergi, kamu menyebalkan. Saya berani mengambil barang dan melakukan sesuatu. Di belakangnya, Ye Chen berteriak. Namun, barang-barang itu terpental di tempat yang sama, tetapi dia tidak mengejarnya, dan ketika raungan itu perlahan melemah di kejauhan, dia menggosok tangannya dan berjongkok di depan pohon buah ginseng yang berwarna-warni. Awalnya hanya ada 2 buah ginseng yang berwarna-warni. Dia sudah mendapatkan satu, dan dia tidak berencana untuk mengambil yang lain. Adapun orang asli Tai dan Wu Sanpao, bisakah mereka mengejar Streamer dan mendapatkan kembali buah ginseng yang berwarna-warni? Itu tergantung pada keberuntungan mereka. Saya tidak tahu apakah Tai Zhenren dan Wu Sanpao mengetahui hal ini, apakah mereka akan muntah darah di tempat. Naga, apakah ada cara untuk menyingkirkan pohon buah ginseng yang berwarna-warni ini? Mata memandangi pohon buah ginseng yang berwarna-warni, Ye Chen mau tidak mau bertanya kepada Taiksu Gulong. Chapter 414. Itu tergantung pada bagaimana Anda mendefinisikan, pergi, ini. Taiksu Gulong melirik 9 avatar Ye Chen dengan malas. Melarikan diri adalah melarikan diri. Apakah ada hal lain yang ingin dikatakan? Omong kosong. Taiksu Gulong berkata dengan marah, jika Anda ingin memindahkan pohon buah ginseng warna-warni, Anda harus mengambil tanah di bawahnya, jika tidak maka mungkin akan layu di tempat, dan Anda belum membuka tubuh Anda. Dunia kecil, jalan ini pada dasarnya tidak bisa dijalankan. Jika Anda ingin mengambilnya, Anda hanya dapat mengambil roh pohonnya. Adapun sari pohonnya, itu adalah sari dari pohon buah ginseng yang berwarna-warni. Tetapi begitu sari pohonnya dipompa, pergilah, pohon buah ginseng yang berwarna-warni akan lenyap. Karena aku tidak tahan, aku akan merokok. Ye Chen telah menggulung lengan bajunya. Dengan esensi, setidaknya aku bisa memperpanjang umurku. Apapun, angsa, Ye Chen sudah mulai, dan tangannya diletakkan di batang tebal pohon buah ginseng warna-warni. Dia masih bermeditasi pada metode menelan keajaiban surga, pusaran palem muncul, dan inti dari pohon buah ginseng warna-warni ditarik olehnya secara in vivo. Selama 1/4 jam, pohon buah ginseng yang berwarna-warni itu layu, dan cuaca berubah menjadi debu. Wow, semangat Ye Chen terkejut, dan dia penuh dengan nafas yang berwarna-warni. Sue dengan jelas merasa bahwa ulang tahunnya telah bertambah selama lebih dari 30 tahun. Setelah menelan buah ginseng yang berwarna-warni,
saya masih bisa meningkatkan harapan hidup saya hingga 50 tahun. Ye Chen menyeringai. Inti pohon dari pohon buah ginseng yang berwarna-warni diambil, tetapi Ye Chen tidak segera pergi. Ini adalah sarang tua penyihir tua Yin San. Penyihir tua Yin San sudah mati. Dia tidak akan melepaskan kesempatan untuk mencari di sini. Dari dunia kecil ruang, persepsinya tersebar, menutupi Yin San yang rusak, mencari inci demi inci, dimanapun dia menemukan fluktuasi spiritual, dia akan membunuhnya tanpa ragu-ragu. Hah! Di tempat rahasia, Ye Chen berbisik, teleport. Segera, dia melangkah maju, membersihkan lapisan kabut hitam, dan menemukan susunan kuno teleportasi di gua redup. Susunan teleportasi tidak besar atau kecil, tetapi jauh lebih kecil daripada susunan kota serigala kuno. Secara umum, susunan teleportasi pribadi dan susunan transportasi umum di kota kuno tidak terhubung. Jaraknya sekitar 7 atau 8.000 mil, seharusnya hampir sama. Ye Chen tidak bisa membantu tetapi menyentuh dagunya, tetapi tidak segera masuk karena dia tidak tahu bagaimana mengatur koordinat ruang. Jika dia tidak memperhatikan teleportasi ke utara, maka omong kosong. Naga, tidak tahu bagaimana menyesuaikan koordinat ruang dari susunan teleportasi. Setelah meneliti sebentar, Ye Chen tidak tahu mengapa, jadi dia kembali ke Taiksu Gulong. Siapa aku? Samar-samar aku naga, tidak ada yang tidak bisa kulakukan. Sekarang, dengarkan aku, itu pasti benar. Naga kuno Taiksu berkata, mau tidak mau mengedipkan kumis naga, dan wajahnya sangat fokus, dan dengan kata-katanya yang jatuh, sebuah pesan telah mencapai pikiran Ye Chen. Ye Chen memiliki pikiran yang jernih dan menerima suara Taiksu Gulong. Aku bilang, itu tidak bisa diandalkan. Merasa metode Taiksu Gulong agak membingungkan, Ye Chen bertanya ragu-ragu. Apakah kamu menanyaiku? Beraninya aku. Sambil tersenyum, Ye Chen Xuan bangkit dan melompat ke susunan teleportasi, menggambarkan koordinat spasial dengan pikirannya, dan kemudian dengan gila-gilaan menanamkan kekuatan spiritual ke dalam alur di sisi susunan transmisi. Bersenandung. Segera, teleportasi itu bergetar, dan garis-garis di atasnya mulai menyala, berputar dengan sendirinya, dan menjadi satu bagian. Saat arai muncul, arai teleportasi juga berubah, dan kekuatan misterius ruang mengikuti presentasinya. Pergi. Dengan bisikan Ye Chen, bisikan tubuh itu menghilang. Di sini, sekali lagi, saya jatuh ke dalam ketenangan, hanya menyisakan Yin San yang suram, di mana angin dingin menderu di malam hari, tetapi ada suara ratapan roh jahat di Yin San, dan penyihir tua Yin San terlalu berat, dan berkumpul juga banyak kebencian. Entah kapan, seorang wanita berambut putih yang mengenakan pakaian peri berwarna-warni berhenti di sini, diam-diam memperhatikan Yin San yang rusak. Kebencian yang begitu berat. Wanita berambut putih itu bergumam, dan ada sentuhan kasihan di mata indah yang kusam itu. Diam-diam, wanita berambut putih itu menutup tangannya dan berdiri dengan tenang di kaki Gunung Yin San. Yukou terus melantunkan kitab suci. Suara-suara alam, berpusat padanya, membentuk gelombang-gelombang. Kemanapun dia lewat, keluhan yang mendalam dari Yin San secara bertahap mulai menghilang, dan roh-roh yang tampaknya kesal tersapu dari pikiran jahat dan kotoran, dan tampaknya dibebaskan dan menghilang ke langit dan bumi. Itu anjing. Segera, suara kutukan terdengar, Tai Yizeng dan Wu San Pao datang dari jauh, wajah mereka sehitam minuman bersoda. Tidak heran mereka sangat marah, terutama karena mereka mengejar di tengah malam, tetapi saya tidak mengejar Streamer, dan bukan saja mereka tidak mengejar, mereka bahkan tidak melihat apa itu Streamer. Karena tidak terkejar, buah ginseng yang berwarna-warni secara alami tidak kembali. Mereka mengira Ye Chen mengejar mereka, tetapi hanya ketika mereka berbalik barulah mereka menyadari bahwa Ye Chen tidak mengejar sama sekali, dan mereka kembali lagi, siap mencabut pohon buah ginseng yang berwarna-warni. Aku sibuk di tengah malam, tapi aku tidak menangkap apa-apa. Dia bergidik. Pendatang itu memarahi dan jatuh di kaki Yin San sepanjang jalan. Hah! Tepat setelah jatuh, keduanya melihat wanita berambut putih di kaki Yin San. Siapa kamu? Wu Sanpao melihat ke atas dan ke bawah di punggung wanita kulit putih itu, suaranya sangat kasar. Jingxi mantra, mata pria sejati Tai pedas, dan dia langsung melihat bahwa wanita berbaju putih itu menggunakan metode rahasia untuk melampaui mayat hidup. Aku hanya lewat. Wanita berambut putih itu berbisik, dan berbalik diam-diam. Lianbu bergerak sedikit, dan datang dengan tenang, meninggalkan Wu Sanpao dan Tai orang-orang nyata dengan ekspresi bingung. Itu terlihat cantik. Jangan bicara omong kosong. Orang asli Tai menendang Wu Sanpao dan kemudian melangkah ke Yin San terlebih dahulu. Anak Ye Chen harus memetik buah ginseng yang berwarna-warni, dan berani membodohiku, bangsat. Ya, saya sibuk di tengah malam, tapi saya tidak bisa pulang dengan tangan kosong, dan saya harus mencabut pohon buah ginseng yang berwarna-warni. Berbicara tentang Ye Chen, Wu Sanpei juga marah. Dianiaya, hanya saja ketika mereka kembali ke dunia kecil ruang yang aneh lagi, seluruh orang ada di sana. Segera, kutukan seperti teriakan menyebar ke seluruh Jiuxiao, kamu seorang ayah, jangan biarkan Lao Su melihatmu lagi. Langit masih begitu gelap, bulan masih begitu redup.
Sepotong gurun tanpa rumput ini tidak ada habisnya, dingin dan mati. Berdebar. Saya tidak tahu kapan bayangan gelap jatuh dari saluran luar angkasa, dan Ban-Ban menaruh kata besar di tanah. Tak perlu dikatakan, Ye Chen yang ditransmisikan dari Yinsan. Wolverine bangkit, Ye Chen buru-buru melihat sekeliling, dan ketika dia melihat gurun yang tak berujung, Ye Chen tiba-tiba memiliki garis hitam di dahinya. Naga, bisakah kamu memberitahuku apa yang terjadi? Chapter 415. Long Ye, bisakah kamu memberitahuku apa yang terjadi? Kamu menatap gurun tak berujung, dahi Ye Chen penuh dengan garis hitam. Tidak ada orang lain yang tahu apa yang terjadi. Apakah dia tidak tahu apa yang terjadi? Dia baru saja menyesuaikan koordinat ruang sesuai dengan metode yang diajarkan oleh Taiksu Gulong, tetapi dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Teleportasi dan teleportasi, saluran luar angkasa runtuh, dan jika muncul lagi, itu sudah ada di sini. Nak, aku harus melewati metodemu dengan benar. Untuk pertanyaan cemas Su Chen, Taiksu Gulong berbisik, karena saluran luar angkasa terganggu oleh suatu kekuatan, ini menyebabkan saluran luar angkasa runtuh. Kamu membuat alasan untuk dirimu sendiri. Omong kosong, apakah kamu tidak merasakannya di saluran luar angkasa? Taiksu Gulong mengutuk. Benar-benar jangan katakan, kata-kata Taiksu Gulong membuat Ye Chen mengerutkan kening. Memang, ketika dia berada di lorong luar angkasa, dia merasakan kekuatan misterius dan kuat, yang membuat lorong luar angkasa sangat tidak stabil hingga runtuh. Memikirkan hal ini, Ye Chen tidak bisa tidak melihat sekeliling, di sini pasir kuning beterbangan, rumput tidak tumbuh, tetapi gurun tak berujung, Rao adalah penglihatannya, dan gagal menangkap akhirnya. Tidak hanya itu, Ye Chen juga samar-samar merasakan depresi yang tidak bisa dijelaskan. Adapun dari mana asalnya, dia tidak tahu. Tempat ini agak aneh. Bergumam, Ye Chen memanggil pedang terbang dan menginjaknya. Namun, pedang terbang itu berdengung, tetapi tidak bisa naik ke langit. Ye Chen mengerutkan kening, dan mengeluarkan lebih dari selusin pedang terbang satu demi satu, tetapi hasilnya sama seperti sebelumnya, pedang terbang tidak dapat naik ke langit. Tak berdaya, Ye Chen memanggil api yang sebenarnya, tetapi yang membuatnya salah adalah bahwa bahkan awan yang dibentuk oleh api yang sebenarnya tidak dapat terbang ke udara, tampaknya ditekan oleh kekuatan yang kuat. Bagaimana situasinya? Fenomena aneh seperti itu membuat Ye Chen tiba-tiba ragu. Tempat ini sangat aneh. Ye Chen melihat sekeliling di gurun tak berujung lagi. Cepat keluar. Memikirkannya, Ye Chen menerima api asli dan banyak pedang terbang, lalu dia menunjuk ke satu arah dan berlari dengan cepat, dan tidak ingin tinggal di sini sejenak. Namun, sesuatu yang lebih aneh muncul, dan dia terkejut menemukan bahwa setiap langkah yang dia ambil, vitalitas tubuhnya hilang, dan semakin cepat kecepatannya, semakin cepat hilang. Di penghujung hari, kekuatan spiritual sedikit rusak. Lagi pula, Ye Chen berhenti, karena laju aliran gas statis akan jauh lebih lambat. Ibu sialan ini seharusnya bukan gurun dari salah satu dari 5 besar tempat terlarang Chu. Ye Chen tidak bisa membantu tetapi mengerang, melihat sekeliling, fenomena aneh ini, 8 prestasi adalah gurun. Berbicara tentang kata gurun, wajah Ye Chen agak jelek. Meskipun dia tahu sangat sedikit tentang bagian utara Dacu, nama gurun yang ganas itu masih terdengar. 5 tempat terlarang di Dacu, gua, gurun, laut magis, tidak ada khayalan deis, dan lembah redup. Gurun adalah salah satu tempat paling aneh. Selama ribuan tahun, tidak ada yang keluar dari gurun. Bersenandung. Sambil mengerang, Ye Chen hanya merasakan getaran dalam pekerjaannya, dan dia kehilangan kontak dengan 9 avatar dunia bawah tanah di matanya. Tiba-tiba, wajah Ye Chen berubah drastis. Hubungan antara dewa dan avatar akan terputus. Ini adalah bagaimana dia tidak bisa membayangkan, dan kehilangan kontak dengan mereka. Ini juga berarti dia telah kehilangan kontak dengan Taiksu Gulong, dan itu berarti dia tidak dapat lagi menerima bumi dari avatar. Jing Yuan sekarang. Pada saat ini, Taiksu Gulong, yang telah kehilangan kontak dengan Ye Chen, sejenak melihat 9 avatar Ye Chen, matanya samar-samar berkedip, dapat menghalangi hubungan antara dewa dan avatarnya, apakah mungkin menjadi kaisar tingkat. Di padang pasir, wajah Ye Chen sudah sangat bermartabat. Gurun itu aneh. Dia telah diajari, energinya hilang sepanjang waktu, dan dia tidak tahu seberapa besar gurun itu. Jika dia tidak memiliki dukungan spiritual yang cukup, dia mungkin akan termakan di sini. Pada akhirnya tidak ada rahasia. Tiba-tiba, Ye Chen membuka mata Xianlun, menatap gurun di depannya. Namun, apa yang dilihatnya masih sepi. Meski aneh di sini, dia tidak bisa menemukan petunjuk sedikit pun, dan samar-samar dia bisa merasakan ada kekuatan misterius yang menghalangi pengintipan dari mata Xianlun. Apakah caraku cukup? Ye Chen hanya bisa mengerang ketika dia tidak bisa menemukan misterinya. Xianlunyan bisa mematahkan semua imajinasi di dunia, tapi itu pasti benar. Pergilah, kamu harus pergi. Ye Chen memasukkan beberapa keajaiban ke dalam mulutnya, dan kemudian berlari dengan panik lagi, karena meskipun dia berdiri diam, energinya hilang, dan dia tidak bisa duduk diam.
Setelah berlari beberapa ratus kaki, Ye Chen sekali lagi memasukkan obat ke dalam mulutnya, karena kekuatan spiritual mulai hancur lagi. Selanjutnya, setiap beberapa ratus kaki, dia akan menggunakan obat mujarab untuk memulihkan kekuatan spiritualnya. Jadi, 3 jam berlalu. Selama periode ini, kekuatan spiritualnya diisi ulang sesekali, tetapi gurun tetaplah gurun, tidak peduli seberapa jauh dia berlari, pasir kuning masih berterbangan di depannya, dan dia tidak bisa melihat ujungnya di sini. Ini adalah tembok batu, dan di bawah tembok batu itu ada sungai berdarah. Pada saat ini, sebuah sangkar besi digantung di tepi dinding batu, dan seorang pemuda diikat di dalam sangkar. Dia ditutupi dengan bekas luka di sekujur tubuhnya dan melihat dengan hati-hati, bukankah itu bayi harimau? Nak, senang. Di tepi dinding batu, beberapa murid berpakaian putih tertawa sembarangan. Katakan padamu bahwa itu ada hubungannya dengan Ye Chen, tapi ini akhirnya, tapi putranya baik dan akan memberimu hari yang baik hari ini. Di kehidupan selanjutnya, aku tidak akan membiarkanmu pergi sebagai hantu. Bayi harimau itu secara mengejutkan tenang, dengan raut wajah kecilnya, tanpa fluktuasi emosi sedikitpun. Mati sampai mati, tapi dengan mulut yang keras. Seorang pemuda segera melambaikan pedang pembunuh, dan sebuah pedang membelah rantai yang mengunci sangkar. Kakak, bayi harimau ada di sini untukmu. Dengan gumaman lembut dari bayi harimau, sangkar besi itu jatuh ke dalam darah. Sehari kemudian, Ye Chen berhenti lagi, terengah-engah, dan wajahnya sedikit pucat. Pada hari ini, dia berlari dengan liar tanpa tahu seberapa jauh. Setelah obat mujarab di dalam tas penyimpanan habis, dia menggunakan batu itu untuk mempertahankan kekuatan spiritualnya. Tidak heran itu disebut tanah terlarang. Kata Ye Chen dengan bermartabat sambil menyerap sperma batu roh. Kehilangan roh yang cepat sangat kuat. Jika kekuatan spiritual tidak cukup untuk melengkapinya, itu akan menjadi kuat di alam kosong. Atau, sebagian besar akan dikonsumsi di gurun ini. Petik 2. Kuharap aku bisa keluar dari gurun ini sebelum batunya habis. Ye Chen mendorong Lingdan ke mulutnya pada saat-saat terakhir, dan kemudian berangkat lagi. Kecepatannya sangat cepat, dan dia tidak berani berhenti sejenak. Berubah siang dan malam, reinkarnasi siang dan malam. 3 hari berlalu dengan tenang. Di padang pasir, Ye Chen, menghadap matahari yang terik, berjalan maju tanpa jejak kekuatan spiritual di tubuhnya. Dalam 3 hari terakhir, dia telah mengkonsumsi jutaan batu roh, dan bahkan buah spiritual, cairan spiritual, dan rumput spiritual telah ditelan dengan bersih, tetapi dia masih belum bisa keluar dari gurun. Meski tidak memiliki kekuatan spiritual, bukan berarti esensinya tidak akan hilang. Setiap langkah yang diambilnya, esensi yang terkandung dalam darah akan hilang, dan menakutkan bahwa dengan hilangnya esensi darah, umur panjangnya, dito dengan itu. Apakah aku mati, Ye Chen? Suara Ye Chen serak dan kering, mulutnya pecah-pecah, matanya yang gelap berkedip dengan mata redup, sangat lemah, dan penglihatannya sedikit kabur. Dia tahu bahwa dia berada di ujung panah otomatis. Jika tidak ada keajaiban yang terjadi, dia pasti tidak akan bisa bertahan selama setengah jam. Gurun ini seperti vampir. Dia telah mengambil kekuatan spiritualnya, menelan darahnya, dan melahapnya sepanjang waktu. Zhou Yuan akan mengubahnya menjadi mayat dan menguburnya di gurun tanpa batas ini. Apakah ini nomor tetap? Ye Chen kelelahan dengan senyuman, dan serangkaian jejak kaki di belakangnya terkubur di pasir kuning yang berterbangan, meninggalkan dia yang kelelahan tanpa jejak kematian. Bagaimanapun, dia jatuh dengan lemah ke pasir kuning. Namun, sebelum jatuh, dia samar-samar melihat sebuah istana bobrok di depannya, menyebabkan matanya yang sangat redup memancarkan cahaya lemah. Zixuan, bawa aku ke sana. Lagi pula, 1 detik sebelum menutup matanya, dia memanggil Zixuan, dan 1 detik sebelum menutup matanya, dia menghabiskan kekuatan terakhirnya untuk memberi perintah pada Zixuan. Chapter 414. Itu tergantung pada bagaimana Anda mendefinisikan, pergi, ini. Taiksu Gulong melirik 9 avatar Ye Chen dengan malas. Melarikan diri adalah melarikan diri. Apakah ada hal lain yang ingin dikatakan? Omong kosong. Taiksu Gulong berkata dengan marah, jika Anda ingin memindahkan pohon buah ginseng warna-warni, Anda harus mengambil tanah di bawahnya, jika tidak maka mungkin akan layu di tempat, dan Anda belum membuka tubuh Anda. Dunia kecil, jalan ini pada dasarnya tidak bisa dijalankan. Jika Anda ingin mengambilnya, Anda hanya dapat mengambil roh pohonnya. Adapun sari pohonnya, itu adalah sari dari pohon buah ginseng yang berwarna-warni, tetapi begitu sari pohonnya dipompa, pergilah, pohon buah ginseng yang berwarna-warni akan lenyap. Karena aku tidak tahan, aku akan merokok. Ye Chen telah menggulung lengan bajunya. Dengan esensi, setidaknya aku bisa memperpanjang umurku. Apapun, angsa, Ye Chen sudah mulai, dan tangannya diletakkan di batang tebal pohon buah ginseng warna-warni. Dia masih bermeditasi pada metode menelan keajaiban surga, pusaran palem muncul, dan inti dari pohon buah ginseng warna-warni ditarik olehnya secara in vivo. Selama 1/4 jam, pohon buah ginseng yang berwarna-warni itu layu, dan cuaca berubah menjadi debu.
Wow, semangat Ye Chen terkejut, dan dia penuh dengan nafas yang berwarna-warni. Sue dengan jelas merasa bahwa ulang tahunnya telah bertambah selama lebih dari 30 tahun. Setelah menelan buah ginseng yang berwarna-warni, saya masih bisa meningkatkan harapan hidup saya hingga 50 tahun. Ye Chen menyeringai. Inti pohon dari pohon buah ginseng yang berwarna-warni diambil, tetapi Ye Chen tidak segera pergi. Ini adalah sarang tua penyihir tua Yin San. Penyihir tua Yin San sudah mati. Dia tidak akan melepaskan kesempatan untuk mencari di sini. Dari dunia kecil ruang, persepsinya tersebar, menutupi Yin San yang rusak, mencari inci demi inci, dimanapun dia menemukan fluktuasi spiritual, dia akan membunuhnya tanpa ragu-ragu. Hah! Di tempat rahasia, Ye Chen berbisik, teleport. Segera, dia melangkah maju, membersihkan lapisan kabut hitam, dan menemukan susunan kuno teleportasi di gua redup. Susunan teleportasi tidak besar atau kecil, tetapi jauh lebih kecil daripada susunan kota serigala kuno. Secara umum, susunan teleportasi pribadi dan susunan transportasi umum di kota kuno tidak terhubung. Jaraknya sekitar 7 atau 8.000 mil, seharusnya hampir sama. Ye Chen tidak bisa membantu tetapi menyentuh dagunya, tetapi tidak segera masuk karena dia tidak tahu bagaimana mengatur koordinat ruang. Jika dia tidak memperhatikan teleportasi ke utara, maka omong kosong. Naga, tidak tahu bagaimana menyesuaikan koordinat ruang dari susunan teleportasi. Setelah meneliti sebentar, Ye Chen tidak tahu mengapa, jadi dia kembali ke Taiksu Gulong. Siapa aku? Samar-samar aku naga, tidak ada yang tidak bisa kulakukan. Sekarang, dengarkan aku, itu pasti benar. Naga kuno Taiksu berkata, mau tidak mau mengedipkan kumis naga, dan wajahnya sangat fokus, dan dengan kata-katanya yang jatuh, sebuah pesan telah mencapai pikiran Ye Chen. Ye Chen memiliki pikiran yang jernih dan menerima suara Taiksu Gulong. Aku bilang, itu tidak bisa diandalkan. Merasa metode Taiksu Gulong agak membingungkan, Ye Chen bertanya ragu-ragu. Apakah kamu menanyaiku? Beraninya aku. Sambil tersenyum, Ye Chen Xuan bangkit dan melompat ke susunan teleportasi, menggambarkan koordinat spasial dengan pikirannya, dan kemudian dengan gila-gilaan menanamkan kekuatan spiritual ke dalam alur di sisi susunan transmisi. Bersenandung. Segera, teleportasi itu bergetar, dan garis-garis di atasnya mulai menyala, berputar dengan sendirinya, dan menjadi satu bagian. Saat arai muncul, arai teleportasi juga berubah, dan kekuatan misterius ruang mengikuti presentasinya. Pergi. Dengan bisikan Ye Chen, bisikan tubuh itu menghilang. Di sini, sekali lagi, saya jatuh ke dalam ketenangan, hanya menyisakan Yin San yang suram, di mana angin dingin menderu di malam hari, tetapi ada suara ratapan roh jahat di Yin San, dan penyihir tua Yin San terlalu berat, dan berkumpul juga banyak kebencian. Entah kapan, seorang wanita berambut putih yang mengenakan pakaian peri berwarna-warni berhenti di sini, diam-diam memperhatikan Yin San yang rusak. Kebencian yang begitu berat. Wanita berambut putih itu bergumam, dan ada sentuhan kasihan di mata indah yang kusam itu. Diam-diam, wanita berambut putih itu menutup tangannya dan berdiri dengan tenang di kaki Gunung Yin San. Yukou terus melantunkan kitab suci. Suara-suara alam, berpusat padanya, membentuk gelombang-gelombang. Kemanapun dia lewat, keluhan yang mendalam dari Yin San secara bertahap mulai menghilang, dan roh-roh yang tampaknya kesal tersapu dari pikiran jahat dan kotoran, dan tampaknya dibebaskan dan menghilang ke langit dan bumi. Itu anjing. Segera, suara kutukan terdengar, Tai Yizeng dan Wu Sanpao datang dari jauh, wajah mereka sehitam minuman bersoda. Tidak heran mereka sangat marah, terutama karena mereka mengejar di tengah malam, tetapi saya tidak mengejar Streamer, dan bukan saja mereka tidak mengejar, mereka bahkan tidak melihat apa itu Streamer. Karena tidak terkejar, buah ginseng yang berwarna-warni secara alami tidak kembali. Mereka mengira Ye Chen mengejar mereka, tetapi hanya ketika mereka berbalik barulah mereka menyadari bahwa Ye Chen tidak mengejar sama sekali, dan mereka kembali lagi, siap mencabut pohon buah ginseng yang berwarna-warni. Aku sibuk di tengah malam, tapi aku tidak menangkap apa-apa. Dia bergidik. Pendatang itu memarahi dan jatuh di kaki Yin San sepanjang jalan. Hah! Tepat setelah jatuh, keduanya melihat wanita berambut putih di kaki Yin San. Siapa kamu? Wu Sanpao melihat ke atas dan ke bawah di punggung wanita kulit putih itu, suaranya sangat kasar. Jingxi mantra, mata pria sejati Tai pedas, dan dia langsung melihat bahwa wanita berbaju putih itu menggunakan metode rahasia untuk melampaui mayat hidup. Aku hanya lewat. Wanita berambut putih itu berbisik, dan berbalik diam-diam. Lianbu bergerak sedikit, dan datang dengan tenang, meninggalkan Wu Sanpao dan Tai orang-orang nyata dengan ekspresi bingung. Itu terlihat cantik. Jangan bicara omong kosong. Orang asli Tai menendang Wu Sanpao dan kemudian melangkah ke Yin San terlebih dahulu. Anak Ye Chen harus memetik buah ginseng yang berwarna-warni, dan berani membodohiku, bangsat. Ya, saya sibuk di tengah malam, tapi saya tidak bisa pulang dengan tangan kosong, dan saya harus mencabut pohon buah ginseng yang berwarna-warni. Berbicara tentang Ye Chen, Wu Sanpei juga marah.
Dianiaya. Hanya saja ketika mereka kembali ke dunia kecil ruang yang aneh lagi, seluruh orang ada di sana. Segera, kutukan seperti teriakan menyebar ke seluruh Jiuxiao, kamu seorang ayah, jangan biarkan Lao Su melihatmu lagi. Langit masih begitu gelap, bulan masih begitu redup. Sepotong gurun tanpa rumput ini tidak ada habisnya, dingin dan mati. Berdebar. Saya tidak tahu kapan bayangan gelap jatuh dari saluran luar angkasa, dan Ban-Ban menaruh kata besar di tanah. Tak perlu dikatakan, Ye Chen yang ditransmisikan dari Yinsan. Wolverine bangkit, Ye Chen buru-buru melihat sekeliling, dan ketika dia melihat gurun yang tak berujung, Ye Chen tiba-tiba memiliki garis hitam di dahinya. Naga, bisakah kamu memberitahuku apa yang terjadi? Chapter 415. Long Ye, bisakah kamu memberitahuku apa yang terjadi? Kamu menatap gurun tak berujung, dahi Ye Chen penuh dengan garis hitam. Tidak ada orang lain yang tahu apa yang terjadi. Apakah dia tidak tahu apa yang terjadi? Dia baru saja menyesuaikan koordinat ruang sesuai dengan metode yang diajarkan oleh Taiksu Gulong, tetapi dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Teleportasi dan teleportasi, saluran luar angkasa runtuh, dan jika muncul lagi, itu sudah ada di sini. Nak, aku harus melewati metodemu dengan benar. Untuk pertanyaan cemas Su Chen, Taiksu Gulong berbisik, karena saluran luar angkasa terganggu oleh suatu kekuatan, ini menyebabkan saluran luar angkasa runtuh. Kamu membuat alasan untuk dirimu sendiri. Omong kosong, apakah kamu tidak merasakannya di saluran luar angkasa? Taiksu Gulong mengutuk. Benar-benar jangan katakan, kata-kata Taiksu Gulong membuat Ye Chen mengerutkan kening. Memang, ketika dia berada di lorong luar angkasa, dia merasakan kekuatan misterius dan kuat, yang membuat lorong luar angkasa sangat tidak stabil hingga runtuh. Memikirkan hal ini, Ye Chen tidak bisa tidak melihat sekeliling, di sini pasir kuning beterbangan, rumput tidak tumbuh, tetapi gurun tak berujung, Rao adalah penglihatannya, dan gagal menangkap akhirnya. Tidak hanya itu, Ye Chen juga samar-samar merasakan depresi yang tidak bisa dijelaskan. Adapun dari mana asalnya, dia tidak tahu. Tempat ini agak aneh. Bergumam, Ye Chen memanggil pedang terbang dan menginjaknya. Namun, pedang terbang itu berdengung, tetapi tidak bisa naik ke langit. Ye Chen mengerutkan kening, dan mengeluarkan lebih dari selusin pedang terbang satu demi satu, tetapi hasilnya sama seperti sebelumnya, pedang terbang tidak dapat naik ke langit. Tak berdaya, Ye Chen memanggil api yang sebenarnya, tetapi yang membuatnya salah adalah bahwa bahkan awan yang dibentuk oleh api yang sebenarnya tidak dapat terbang ke udara, tampaknya ditekan oleh kekuatan yang kuat. Bagaimana situasinya? Fenomena aneh seperti itu membuat Ye Chen tiba-tiba ragu. Tempat ini sangat aneh. Ye Chen melihat sekeliling di gurun tak berujung lagi. Cepat keluar. Memikirkannya, Ye Chen menerima api asli dan banyak pedang terbang, lalu dia menunjuk ke satu arah dan berlari dengan cepat, dan tidak ingin tinggal di sini sejenak. Namun, sesuatu yang lebih aneh muncul, dan dia terkejut menemukan bahwa setiap langkah yang dia ambil, vitalitas tubuhnya hilang, dan semakin cepat kecepatannya, semakin cepat hilang. Di penghujung hari, kekuatan spiritual sedikit rusak. Lagi pula, Ye Chen berhenti, karena laju aliran gas statis akan jauh lebih lambat. Ibu sialan ini seharusnya bukan gurun dari salah satu dari 5 besar tempat terlarang Chu. Ye Chen tidak bisa membantu tetapi mengerang, melihat sekeliling, fenomena aneh ini, 8 prestasi adalah gurun. Berbicara tentang kata gurun, wajah Ye Chen agak jelek. Meskipun dia tahu sangat sedikit tentang bagian utara Dacu, nama gurun yang ganas itu masih terdengar. 5 tempat terlarang di Dacu, gua, gurun, laut magis, tidak ada khayalan deis, dan lembah redup. Gurun adalah salah satu tempat paling aneh. Selama ribuan tahun, tidak ada yang keluar dari gurun. Bersenandung. Sambil mengerang, Ye Chen hanya merasakan getaran dalam pekerjaannya, dan dia kehilangan kontak dengan 9 avatar dunia bawah tanah di matanya. Tiba-tiba, wajah Ye Chen berubah drastis. Hubungan antara dewa dan avatar akan terputus. Ini adalah bagaimana dia tidak bisa membayangkan, dan kehilangan kontak dengan mereka. Ini juga berarti dia telah kehilangan kontak dengan Taiksu Gulong, dan itu berarti dia tidak dapat lagi menerima bumi dari avatar. Jing Yuan sekarang. Pada saat ini, Taiksu Gulong, yang telah kehilangan kontak dengan Ye Chen, sejenak melihat 9 avatar Ye Chen, matanya samar-samar berkedip, dapat menghalangi hubungan antara dewa dan avatarnya, apakah mungkin menjadi kaisar tingkat. Di padang pasir, wajah Ye Chen sudah sangat bermartabat. Gurun itu aneh. Dia telah diajari, energinya hilang sepanjang waktu, dan dia tidak tahu seberapa besar gurun itu. Jika dia tidak memiliki dukungan spiritual yang cukup, dia mungkin akan termakan di sini. Pada akhirnya tidak ada rahasia. Tiba-tiba, Ye Chen membuka mata Xianlun, menatap gurun di depannya. Namun, apa yang dilihatnya masih sepi. Meski aneh di sini, dia tidak bisa menemukan petunjuk sedikit pun, dan samar-samar dia bisa merasakan ada kekuatan misterius yang menghalangi pengintipan dari mata Xianlun. Apakah caraku cukup? Ye Chen hanya bisa mengerang ketika dia tidak bisa menemukan misterinya.
Xian Lunyan bisa mematahkan semua imajinasi di dunia, tapi itu pasti benar. Pergilah, kamu harus pergi. Ye Chen memasukkan beberapa keajaiban ke dalam mulutnya, dan kemudian berlari dengan panik lagi, karena meskipun dia berdiri diam, energinya hilang, dan dia tidak bisa duduk diam. Setelah berlari beberapa ratus kaki, Ye Chen sekali lagi memasukkan obat ke dalam mulutnya, karena kekuatan spiritual mulai hancur lagi. Selanjutnya, setiap beberapa ratus kaki, dia akan menggunakan obat mujarab untuk memulihkan kekuatan spiritualnya. Jadi, 3 jam berlalu. Selama periode ini, kekuatan spiritualnya diisi ulang sesekali, tetapi gurun tetaplah gurun, tidak peduli seberapa jauh dia berlari, pasir kuning masih beterbangan di depannya, dan dia tidak bisa melihat ujungnya di sini. Ini adalah tembok batu, dan di bawah tembok batu itu ada sungai berdarah. Pada saat ini, sebuah sangkar besi digantung di tepi dinding batu, dan seorang pemuda diikat di dalam sangkar. Dia ditutupi dengan bekas luka di sekujur tubuhnya dan melihat dengan hati-hati, bukankah itu bayi harimau? Nak, senang. Di tepi dinding batu, beberapa murid berpakaian putih tertawa sembarangan. Katakan padamu bahwa itu ada hubungannya dengan Ye Chen, tapi ini akhirnya, tapi putranya baik dan akan memberimu hari yang baik hari ini. Di kehidupan selanjutnya, aku tidak akan membiarkanmu pergi sebagai hantu. Bayi harimau itu secara mengejutkan tenang, dengan raut wajah kecilnya, tanpa fluktuasi emosi sedikitpun. Mati sampai mati, tapi dengan mulut yang keras. Seorang pemuda segera melambaikan pedang pembunuh, dan sebuah pedang membelah rantai yang mengunci sangkar. Kakak, bayi harimau ada di sini untukmu. Dengan gumaman lembut dari bayi harimau, sangkar besi itu jatuh ke dalam darah. Sehari kemudian, Ye Chen berhenti lagi, terengah-engah, dan wajahnya sedikit pucat. Pada hari ini, dia berlari dengan liar tanpa tahu seberapa jauh. Setelah obat mujarab di dalam tas penyimpanan habis, dia menggunakan batu itu untuk mempertahankan kekuatan spiritualnya. Tidak heran itu disebut tanah terlarang. Kata Ye Chen dengan bermartabat sambil menyerap sperma batu roh. Kehilangan roh yang cepat sangat kuat. Jika kekuatan spiritual tidak cukup untuk melengkapinya, itu akan menjadi kuat di alam kosong. Atau, sebagian besar akan dikonsumsi di gurun ini. Petik 2. Kuharap aku bisa keluar dari gurun ini sebelum batunya habis. Ye Chen mendorong Lingdan ke mulutnya pada saat-saat terakhir, dan kemudian berangkat lagi. Kecepatannya sangat cepat, dan dia tidak berani berhenti sejenak. Berubah siang dan malam, reinkarnasi siang dan malam. 3 hari berlalu dengan tenang. Di padang pasir, Ye Chen, menghadap matahari yang terik, berjalan maju tanpa jejak kekuatan spiritual di tubuhnya. Dalam 3 hari terakhir, dia telah mengkonsumsi jutaan batu roh, dan bahkan buah spiritual, cairan spiritual, dan rumput spiritual telah ditelan dengan bersih, tetapi dia masih belum bisa keluar dari gurun. Meski tidak memiliki kekuatan spiritual, bukan berarti esensinya tidak akan hilang. Setiap langkah yang diambilnya, esensi yang terkandung dalam darah akan hilang, dan menakutkan bahwa dengan hilangnya esensi darah, umur panjangnya, dito dengan itu. Apakah aku mati, Ye Chen? Suara Ye Chen serak dan kering, mulutnya pecah-pecah, matanya yang gelap berkedip dengan mata redup, sangat lemah, dan penglihatannya sedikit kabur. Dia tahu bahwa dia berada di ujung panah otomatis. Jika tidak ada keajaiban yang terjadi, dia pasti tidak akan bisa bertahan selama setengah jam. Gurun ini seperti vampir. Dia telah mengambil kekuatan spiritualnya, menelan darahnya, dan melahapnya sepanjang waktu. Zhou Yuan akan mengubahnya menjadi mayat dan menguburnya di gurun tanpa batas ini. Apakah ini nomor tetap? Ye Chen kelelahan dengan senyuman, dan serangkaian jejak kaki di belakangnya terkubur di pasir kuning yang beterbangan, meninggalkan dia yang kelelahan tanpa jejak kematian. Bagaimanapun, dia jatuh dengan lemah ke pasir kuning. Namun, sebelum jatuh, dia samar-samar melihat sebuah istana bobrok di depannya, menyebabkan matanya yang sangat redup memancarkan cahaya lemah. Zixuan, bawa aku ke sana. Lagi pula, 1 detik sebelum menutup matanya, dia memanggil Zixuan, dan 1 detik sebelum menutup matanya, dia menghabiskan kekuatan terakhirnya untuk memberi perintah pada Zixuan. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.